Ada suatu misconception bahwa ketika kita lahir di luar itu otomatis kaya. Oh iya. Di tengah-tengah sekarang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau menjadi pengusaha mungkin berperilaku seperti pengusaha. Ya, melatih diri sendiri atau mau jadi profesional juga gitu. Atau mau apa ya, jangan setengah-setengah lah gitu. Ternyata ya itu jangan anggap remeh ide receh dan ya take it slow aja gitu. Halo warga ST, hari ini di YouTube-nya ST Indonesia Media kita akan bahas From Zero to CEO. Dan kebetulan banget di video kali ini kita sudah kedatangan langsung CEO-nya ST Indonesia. Haidar Urjanto lahir di Selandia Baru dan menghabiskan masa kecilnya jauh dari Indonesia. Saat pertama kali belajar merintis usaha, dia sempat berjualan aksesoris BlackBerry dan nasi goreng Mang Asap melalui pinjaman uang 4 juta rupiah pemberian dari ibunya. Sayang, kedua bisnis Haidar tersebut tidak berjalan sesuai harapan lantaran sepi pembeli dan minimnya inovasi. Sadar usahanya berakhir gagal, Haidar terus memutar otak dalam menentukan kategori bisnis yang tepat demi menambah uang saku sekaligus memikirkan masa depannya setelah lulus kuliah. Namun, usaha yang dilakukan Haidar untuk bangkit tidak sia-sia dan membuahkan hasil. Berangkat dari ketekunan dan kegigihan dalam mencapai mimpi, kini Haidar berhasil menjadi CEO ST Indonesia. Bagaimana kisah sukses seorang Haidar Urjanto dalam meniti karir From Zero to CEO? Pak Haidar, apa kabar Pak Haidar? Apa kabar, Rio? Makasih lo udah undang saya. Makasih loh Pak. Saya nggak undang diri sendiri, makanya dipaksa. Makasih loh Pak udah datang ke kantor ST Indonesia. Emang saya kantornya di sini, Pak. Kantor Pak Haidar kan Meja saya di situ, iya. Hanya berapa langkah dari meja sampai ke sini. Luar biasa. Ada judulnya Pak, CEO 5 langkah. 5 langkah. Untung nggak macet tadi. Nggak macet ya Pak. Oke, nah warga ST, hari ini kita akan bahas tentang jatuh bangunnya seorang Pak Haidar dalam merintis karir. Iya. Udah siap belum Pak untuk kita kita buka hari ini di kita buka aja, dan gue juga akan ya apa adanya sih, nggak akan kasih tahu yang enggak. Kita apa adanya biar teman-teman semoga dapat hikmahnya dari sesi YouTube hari ini. Iya. Tema YouTube kita di sini adalah Teh Talk, Pak. Teh Talk ya. Jadi karena ST Indonesia, jadi kita harusnya sambil ngeteh ini, Pak. Cuma nggak ada tehnya. Jadi kita talknya aja, Pak Haidar. Kita mana nih sebenarnya? Tolong siapin nih, tehnya nggak ada nih. Nah, Pak Haidar. Tenang. Ya, bener, ini mah ada branding lah ya. Ada, di sini juga ada, Pak Haidar. Kita minum dulu, Pak. Minum dulu, Pak. Minum dulu. Wah, ini mantep ya. Rasanya virtual banget. Air putih. Pak Haidar, ini menurut BIE, Pak Haidar tahu BIE nggak? BIE apa? Badan Intelijen ST. Oke. Pak Haidar ini kan lahirnya di New Zealand nih. Nah, mungkin apakah karena Pak Haidar lahirnya di luar negeri, Pak Haidar dari background dari keluarga yang udah kaya raya sehingga ketika Pak Haidar mendapatkan posisi di saat ini sebagai seorang CEO itu jalannya berjalan mulus aja gitu, nggak ada jatuh bangun. Bener nggak sih itu Pak? Jadi maksudnya kalau karena gue lahir di New Zealand, dapat privilege gitu Iya, kan? betul. Ada suatu misconception bahwa ketika kita lahir di luar itu otomatis kaya. Nggak juga gitu. Juga. Bapak saya tuh pelajar ya, S2, S3, tahu sendiri lah kalau pelajar di negeri orang juga ya pas-pasan, apalagi dapat scholarship kan. Jadi privilege-nya adalah mungkin dapat culture di mana saya sebagai kaum minoritas di sana. Jadi itu menurut saya ya nge-build challenges untuk saya tuh bisa ngadapin kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan untuk saya gitu. Kan kalau minority kan kita ada willingness to struggle, willingness to fight gitu kan. Ada suatu kebutuhan untuk kita bisa masuk ke lingkaran yang majority gitu. Jadi itu kayak membangun mentalnya. Kedua, dapat privilege untuk bisa bahasa Inggris. Di tengah-tengah sekarang banyak bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Either gitu. Jadi ya itu privilege-nya adalah itu. Tapi selebihnya apakah dari keluarga yang kaya raya? Nggak juga, sama aja gitu. Berarti Pak Haidar dari umur berapa sampai umur berapa di Selandia Baru itu? Di New Zealand dari umur 6 sampai
8 tahun dari 8 tahun. sana. Dan akhirnya kembali ke 14 Indonesia. SMP ke sini. Kembali ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini. Nah, ada juga nih ketika Ada Indonesia juga termasuk juga minority karena harus juga masuk ke gimana sih lifestyle-nya orang luar ke dalam. Berbeda banget ya, Pak ya? Bahasanya juga. Jadi ngerasain minority juga di sini gitu kan. From New Zealand to Bogor ya, Pak? Bogor. Sekolah di Madani ya Parung malah. Bogor coret. Jadi makin-makin gitu. Iya. Cuman ya dari situ ya kita udah biasa dengan mentality yang nggak di-favorkan, yang nggak diuntungkan. Jadi mungkin hal-hal itu yang bikin saya itu lebih berjuang. Saya itu lebih mencoba untuk bisa fight, bisa semangat dan bisa nentuin segala sesuatu karena dari tangan sendiri gitu. Gitu. Nah, Pak Haidar kan sekarang dikenal oleh masyarakat itu adalah seorang pembisnis. Apa sih yang membuat seorang Haidar muda waktu itu memilih untuk gue mau jadi bisnismen aja? Kan banyak banget mungkin profesi yang bisa Pak Haidar ambil waktu itu. Tapi kenapa memilih jalan sebagai pembisnis? Ya intinya kenapa memilih untuk wira swasta karena ya pada dasarnya pada waktu itu ya kita mikir kayaknya profesi ini yang hanya bisa menghasilkan cuan gitu kan dengan kita mau pengen merdeka secara ekonomi, merdeka secara waktu gitu, dasarnya itu. Hanya kesini-sini kayaknya segala profesi juga pun bisa kalau kita tekunin gitu kan. Tapi dasar dari situ karena nggak tahu ternyata dunia bisnis itu tuh banyak faktor, banyak juga yang pebisnis yang nggak berhasil juga banyak gitu kan. Banyak yang gulung tikar ya, Pak? Gulung tikar banyak dan income-nya lebih rendah daripada current professional juga banyak juga gitu. Tapi dasarnya dari semangat itu dan memang semangat untuk bikin sebuah impact gitu kan, bikin sebuah perubahan, make a statement, mencoba untuk menciptakan sesuatu gitu kan. Menciptakan sesuatu. Tapi itu kan ternyata di bisnis itu langkah awalnya doang. Yang susah justru dari menciptakan sesuatu, ya establishing something terus bertahan dan mengembangkannya itu yang saya nggak bisa. Makanya butuhlah rekrut teman-teman yang lebih pintar daripada saya, termasuk Kakak Rio ini. Saya nyari. Jadi itulah kira jadi teamwork dan saya ngerti bahwa bisnis itu seru asal kita punya manfaatnya. Kita bisa memberikan impact ke society, ke masyarakat. Itulah bagi saya itu the really businessman ya. Nggak cuman cuan, tapi impact-nya apa? Nggak ada impact buat sekitar itu. Nggak seru gitu kan. Karena ujungnya profit nggak akan ada beresnya gitu. Cuman kalau kita bisa bikin sebuah impact, lebih seru gitu kan. Kayak sekarang yang kita lakuin di ST, kita ya ningkatin konsumsi teh, membantu petani, terus membuka lapangan kerjaan baru, terus kita bisa kasih peluang teman-teman yang mau franchise, jadi entrepreneur juga bisa ambil franchise ST gitu. Itu yang lebih saya dapat daripada. Bagi saya sekarang untungnya adalah bonus. Pak Haidar nih, saya dapat info nih. Pak Haidar zaman dulu banget nih pernah minjem duit ibu ya 4 juta rupiah untuk memulai bisnis. Emang waktu itu nggak punya duit sama sekali. Nama juga anak ya. Dapat dari mana uangnya? Itu 4 juta buat apa tuh? Itu waktu itu umur 17. Pengen coba dunia wirausaha kan, kita kan nggak ada modal kan, umur 17 tahun daripada udah foya-foya bikin party, akhirnya ya udahlah, Mam pinjam aja deh, daripada beliin ini itu 17 years old, mendingan ada capital untuk dipinjam gitu. Akhirnya itu bikin bisnis Jepang itu. 4 juta itu. Tanpa ada analisa apapun, kita ambil business opportunity. Jadi secara nggak langsung saya itu pengalaman saya sebagai franchisee pertama. Gitu. Itu franchise yang Jepang itu. Ya, business opportunity lah, di mana paketnya udah ada, brandingnya udah ada, tinggal kita jualan. Gitu. Cuman ya karena namanya mungkin belum termanage dengan baik, akhirnya dilepas, saya pun juga lepas sendiri. Akhirnya hancur gitu. Jadi 4 juta udah nggak tahu tuh mana ya, Pak? Ya namanya udah umur 17 tahun, ya tanpa ada analisa apapun, nggak ada SWOT, nggak ada why-nya gitu. Kita buka aja di belakang perumahan waktu itu. Tukang bakso, tukang mie ayam, siomay, tiba-tiba ada masakan Jepang gitu kan. Yang di mana waktu itu belum terlalu populer gitu kan. Jadi orang ini apa ini gitu kan.
belajar bisnis tuh naik turun, belajar harus. Tapi dapat passionnya di sana bahwa ujung-ujungnya tuh organizing resources ya, mengatur SDA gitu kan, alam dan manusia, resources dan kita kelola gitu, pegawai, terus supply chain-nya kita pikirkan, terus marketing kita pikirkan gitu. Jadi walaupun ujungnya ya nggak jalan gitu kan, tapi minimal dapat ilmunya. Iya, dapat ilmunya. Gitu, dan dapat passionnya, ternyata seru juga gitu. Gitu. Pak Haidar, dari makanan Jepang, terus Momo Milk juga pernah ya dulu ya? Momo Milk masih sampai sekarang. Kemudian es teh Indonesia. Ya. Nah, bisa menemukan, kan di luar sana kan orang bisa buat es teh itu di rumah aja Pak Haidar. Ya. Terus kenapa nih, pikir bisnis iseng gitu. Kenapa memilih bisnis es teh Indonesia? Jadi berempat foundernya itu saya, Pak Edwin, Pak Osi, Pak Dihya itu memang ya itu dari teman-teman lah. Kita teman nongkrong. Bestie ya Pak? Nggak bestie juga sih. Kayak terlalu akrab banget ya kalau bestie ya. Oh nggak akrab banget ya? Ya teman aja lah. Nggak akrab ya guys? Kesana bestie tuh gini banget ya. Pak Osi teman SMA, Pak Dihya teman dulu klien bisnis bareng lah di Right Works. Terus Pak Edwin juga kerjasama di forestry kan, buka coffee. Udah kita ngobrol receh, ngobrol-ngobrol, kayaknya menarik nih, ada peluang teh gitu, semua orang minum. Dan kita mungkin karena masing-masing udah lama di F&B, kita ini lelah gitu kan, cari apa lagi yang baru gitu, cari apa lagi yang inovatif, cari apa lagi yang segar gitu di market ya. Kita coba cari yang udah ada aja gitu. Kita dengan know-how kita, dengan pengetahuan kita, yuk kita bisa bikin ini brand premium. Teh yang receh tapi kita naik kelas. Udah dari situ kita ya alhamdulillah gitu ya, dan mau itu satu cabang sampai sekarang ada 250. Ya. Pusingnya sama aja. Oh, sama gitu. aja. Sama aja. Bukan malah nambah pusingnya. Iya, sama remote-nya sama aja gitu. Pas satu booth juga kita nggak punya siapa-siapa gitu kan. Apalagi berempat ini ya masing-masing punya brand kan. Jadi kayak ini udahlah. Lah wala kota yang gimana ntar lah gitu kan. Kita coba dulu aja jualan. Ternyata lumayan juga nih. Kita coba lebih seriusin. Kok lumayan juga nih gitu. Akhirnya bener-bener kita sampai bikin yang series seperti sekarang. Wah, dan ternyata ya itu jangan anggap remeh ide receh dan ya take it slow aja gitu. Nggak perlu kita begebu-gebu. Kalaupun emang berhasil, alhamdulillah. Kalau enggak, there's always the next time. Selalu ada lain waktu. Iya, luar biasa. Minum dulu Pak, kayaknya saya ada di sini. Nggak ada es teh di sini. Kacau nih. Nih Pak Haidar, ini cukup unik juga nih Pak Haidar kan. Es teh Indonesia, kita Indonesia sempat di masa-masa pandemi COVID-19. Di mana banyak banget usaha yang gulung tikar. Tapi malah sebaliknya nih sama ST Indonesia. Malah ST Indonesia katanya yang pas buka open recruitment ke TikTok banyak franchise yang malah datang. Apa Pak rahasianya di saat bisnis lain gulung tikar tapi ST Indonesia malah meroket? Menurut Bagi saya tuh di bisnis tuh penting banget namanya momentum. Waktu itu momentumnya lagi TikTok. Itu ada platform baru, ini apa sih, menarik, terus engagement tinggi banget gitu. Ada suatu hal yang segar di market social media. Di mana waktu itu ya yang jadikan ini konten buat berbisnis dan berjualan belum banyak gitu kan. Dan pas di teh kayaknya environment-nya TikTok ini recehnya dapat dengan visi awal kita gitu kan. Minuman yang receh tapi kita naikin kelas. Jadi nyambung gitu dengan market. Akhirnya ujung-ujungnya ya yang kita dapat adalah exposure, gitu. Bisnis ya apapun sekeren apapun produknya, jasanya apapun bagus atau sebagus apapun produknya, jasanya, tapi kalau nggak ada exposure, sama aja bohong. Tahu juga. Nah, kita dapat exposure di situ. Akhirnya dan serba pas dengan bisnis kita yang bisnis memang buka untuk kemitraan. Habis ya. Punya saya aja. Nggak usah Pak. Habis. Bisa nggak diedit keluar air ini? Akhirnya kayak inilah connecting the dots. Kita juga bisnisnya bisa business opportunity, ada kemitraan dan orang juga banyak yang keluar dari perusahaannya dan coba cari sumber income yang lainnya gitu, source of income yang lainnya. Harilah es teh gitu. Dan di market juga diterima, ya wes. Akhirnya
dari 20 kita bisa scale menjadi 120 dalam setahun. Dalam setahun, Pak. Dan itu juga berkat teman-teman ST yang luar biasa. Luar bioskop. Tepuk tangan. Nggak ada yang tepuk tangan. Nanti diedit ya, ada tepuk tangannya. Pak Haidar. Itulah kita. Pak Haidar kan sekarang apa namanya? Apakah posisi saat ini kan Pak Haidar seorang CEO dari ST Indonesia, Simha Group juga. Ada nggak sih goals yang belum tercapai oleh seorang Pak Haidar hari ini? Personally ya, saya tuh pengen punya brand tuh yang benar-benar bisa diakui secara internasional gitu. Karena saya udah cukup lama di F&B, terus ya market Indo kayaknya kita masih lihat banget ya ke luar gitu. Kok brand ini lebih premium karena dari luar, brand ini lebih bagus dari luar. Ya pada pengusaha, pada umumnya lah kita pengen angkat brand Indo untuk go internasional. Go international dan jadi kebanggaan dunia lah gitu. Dan saya rasa dengan momen era sekarang ini sangat-sangat memungkinkan gitu, dengan social media, dengan teman-teman yang udah skillnya jago gitu kan, tim SC juga jago-jago semua. Saya rasa itu doable gitu kan. Terus juga ada brand-brand lain yang kita tahu lah udah di luar negeri kayak Indofood dan sebagainya gitu kan. Kayaknya seru nih kalau kita bisa bawa dan tinggal kita kawinin aja tuh. By the way, Pak, kita udah ada tehnya, Pak. Iya. Udah ada tehnya. Oke, udah tehnya. Ini baru teh talk. Baru teh talk ya. Oke, kita dapat minuman dari ST Indonesia. Terima kasih ST Indonesia. Terima kasih ST Indonesia. By the way, Pak Haidar sama Taro Chizu. Nah, Pak Haidar dan teman-teman yang nonton YouTube-nya ST Indonesia Media, kita ada promo bagi iPhone 12, Pak. Nah, caranya gampang banget, teman-teman. Tinggal beli produknya ST Indonesia, minimal pembelian Rp10.000. Setelah itu bisa langsung scan QR code-nya, Pak. Oke, kita tinggal isi data. Isi data, kemudian tinggal di-submit aja. Submit, oke. Terus kapan tanggal pengumumannya? Juli nanti kita akan undi. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang pengen dapat iPhone 12 dan saldo OVO senilai Rp200.000, bisa beli ST Indonesia, varian apapun, minimal pembelanjaan Rp10.000 dan tinggal scan QR code. Oke, kita cobain. Sikat. Ntar salah lagi nih. Enak banget. Gila, Pak. Gila, enak banget ya. Enak banget, pokoknya teman-teman harus coba. Brand apa sih kok enak banget ya? Ini ST Indonesia, Pak. Udah pernah cobain ST Indonesia nggak? Udah banget. Pak Haidar, terakhir nih, Pak Haidar. Untuk warga ST nih yang nonton podcast hari ini. Ya. Pesan-pesan untuk anak muda yang ingin mulai bisnis, Pak. Banyak anak muda sekarang tuh yang bingung, Pak, mau kemana arahnya. Apalagi mungkin teman-teman yang umur 25 ke atas itu pasti masuk ke quarter life of crisis nih, Pak. Oke. Mau mulai bisnis juga bingung nih. Pak Haidar ada petuah nggak? Iya. Pesannya adalah pesan ST Indonesia. Di Gojek atau di Grab atau di outlet terdekat rumah Anda. Iya. Bisa dapat iPhone-nya dijual jadi modal bisnis. Jangan gitu juga. Jadi kalau nggak menang gimana? Jadi buat teman-teman yang ngerasa ya quarter life crisis itu sebenarnya nggak masalah. Masing-masing tuh punya timeline-nya sendiri gitu kan. Ada yang sukses di usia muda banget, ada yang udah tua banget. Semua orang tuh ada masing-masingnya ada timeline masing-masing. Ada saatnya mereka bisa punya kesuksesan dalam arti quote dan unquote. Bagi saya sih just do what you love, terus jangan love what you do, terus ya bodo amat ya, tergantung apa kata orang gitu kan. Jadi faktor suksesnya tuh apa dulu dicari, apa yang bikin kalian bahagia dan kalau bisa emang bermanfaat buat yang lain. Itu aja sih. Jadi santai aja buat teman-teman. Terus kalau emang ada juga kata-kata ini don't fake it till you make it, but fake it until you become it. Jadi benar-benar kalau emang belum, coba punya pola pikir yang kalian inginkan, jadilah orang tersebut gitu dengan confident levelnya yang bagus. Mungkin dengan keseharian groomingnya gitu. Emang kalau menjadi pengusaha mungkin berperilaku seperti pengusaha, melatih diri sendiri atau mau jadi profesional juga gitu, atau mau jangan setengah-setengah lah gitu.
Luar biasa nih buat teman-teman warga ST yang nonton video ini, lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Setidaknya ketika kita mencoba lalu gagal, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Betul. Daripada kita tidak pernah melakukan itu. Nanti kita tua, coba aja dulu, mau coba itu. Sampai nyesel ya, udah kayak nanti kakek. nyesel. Nah, coba aja dulu, gagal itu nggak masalah. Yang penting kegagalan tersebut jadi proses pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik. Betul sekali. Pak Haidar, makasih banyak sama-sama. udah main di podcast. Saya kembali ke meja saya. Silakan, Pak. Terima kasih buat teman-teman warga ST yang sudah nonton Teh Talk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Please like and share video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian video ini biar kita bisa sama-sama memberikan banyak manfaat buat orang-orang yang nonton video ini, dan komen juga kira-kira video apa lagi yang bisa kita buat untuk selanjutnya. Saya Rio Ardila dan Pak Saya Ade Urjanto. undur diri, sampai jumpa. Dadah. ST Indonesia. ST adalah kita.